Jujur aku kasihan sama Putri. Kita sama-sama tahu dia orang yang baik. Tapi kenapa dia harus dapat cobaan seberat ini? Karena penyakit kista ovariumnya. Dan buat aku yang bikin situasinya jadi makin sulit adalah semua orang udah tahu soal ini. Tapi Putri yang sakit, dia sendiri malah nggak tahu. Dia benar-benar nggak tahu apa-apa. Jadi, selama ini gue sakit kista ovarium. Sayang, Kamu kenapa bohong sama aku? Kenapa kamu tutupin dari aku kalau aku sakit kista ovarium? halo Ta. Halo Ran, kok lo nggak ngomong sih kalau Oma udah balik dari Australia? Oma? Iya, terus nyuruh si Gio buat datang ke ruangannya. Ya udah Tak, gue on the way ke kantor sekarang ya. Baik Ran. Ada hubungan apa antara Oma dan Gio? Apa ada yang perlu Oma ceritain sama saya? Sesuatu yang belum saya tahu mungkin? Atau mungkin kalau bukan soal Gio, soal papahnya? Oma benar-benar nggak ngerti maksud kamu, Pangeran. Halo? Halo Pangeran. Putri ke rumah sakit Tiara Medika. Tante tadi ngikutin. Kamu kesini ya? Dia nggak tahu soalnya kalau Tante ngikutin dia. Kalian berdua bisa tinggalkan ruangan sebentar, karena saya mau bicara berdua saja dengan Gio. Oke. Iya, Om. Baik. Iya Oma. Tak. Gio, Putri gimana Tante? Putri udah masuk ketemu dokter. Kamu buruan nyusul ya. Suara apa itu? Maaf, saya kaget. Tiba-tiba Mbak sama Masnya masuk ke sini. Saya jadi nggak sengaja nyenggol pas bunganya, Dok. Biar saya bersihin pecahannya ya. Bu, biar Obe saja yang bersihin. Kasih, Dok. Wah, ini sih overheat. Temperaturnya naik. Tadi pantusan indikatornya nyala di dalam. Ini udah biasa kayak gini. Kayaknya aku emang nggak dibolehin ke Bandung deh. Makanya mobil aku mogok kayak gini. Ini emang sering kayak gini ya? Gara-gara kemarin orang nabrak mobil aku. Di sebelah mana? Itu tuh, bawah. Ini sih nggak ada hubungannya sama temperatur naik. Kamu ada ini nggak? Langganan bengkel?
Oh iya, kemarin orang yang nabrak mobil aku bilang punya bengkel langganan. Kalau nggak salah di Jalan Antasari deh. Aku sih belum sempat ke situ, tapi aku udah save nomor teleponnya. Nih, namanya Fix Garage. Kamu boleh teleponin nggak? Siapa tahu mobil aku bisa diderek bawa ke sana. Orangnya juga udah janji ganti rugi. Please, kamu yang ngomong ya. Kamu kan lebih ngerti soal mobil, aku nggak ngerti. Wah, Prita pasti sengaja manfaatin situasi ini buat ngulur waktu supaya dia bisa bicara sama aku. Ayo Tristan, please. Masuk, Riz. Riz, ada apa, Om? Tolong kamu backupin dulu kerjaan saya semua ya. Ini udah saya tanda tangan semua, tinggal kamu cek detailnya. Oke? Oke, Om. Makasih ya. Ngapain masih di sini? Ada yang pertanyaan? Ya Om, saya kepengen tahu keberadaan Mel di mana. Om tahu? Saya masih belum tahu ya. Siapa yang bisa membuat Mel seperti ini? Antara kamu atau Tristan. Dan yang penting, Mel sekarang sangat tersiksa, Rizky. Dan saya sangat berharap sama kamu. Kalian berdua, kalian bisa redam ego kamu. Sama-sama saling mengalah. Karena ini membuat Mel sangat tersiksa, Rizky. Mungkin alangkah baiknya kalau kalian berdua sama-sama mundur. Mungkin itu bagus untuk bebannya Mel, untuk mentalnya Mel juga. Apa yang saya bicarakan ini saya tidak main-main ya, Rizky. Mel merasa dicintai oleh dua orang pria dan itu sangat terbebani oleh Mel. Saya juga udah bicara sama Tristan. Kamu pikirin lagi, lakukan yang terbaik untuk Mel. Gue sangat mencintai Mel. Dan gue udah janji kalau gue gak bakal nyakitin dia. Apa ini artinya gue harus mengalah? Halo? Ada orang masukin mobil ke bengkel dengan mengklaim nama saya. Oke, saya kesana sekarang ya. Ya. Saya bingung tak, ada hubungan apa ya antara Gio dan Oma? Ya kan, masa muka Oma kenceng gitu? Harusnya kan keriput-keriput tak. Udah gitu dia kan baru datang dari Perth tak. Harusnya masih jet lag. Pak Regar tahu kan, Putri kena penyakit kista. Ya, saya tahu. I very so sad to hear that. Tapi apa hubungannya sama muka Oma yang kencang? Kan saya ngebahas masalah Oma yang mukanya kencang. Ya udah intinya itu Pak. Sekarang yang lagi heboh itu masalah itu. Sampai si Gio ke bawah-bawah Pak. Kalau mau ngasih tahu tuh to the point aja. Jangan setengah-setengah. Gila bikin saya penasaran aja. Ayo dong. Pak Regar pengen tahu detailnya kayak gimana. Of course. Tapi ada syaratnya. Pak Regar itu harus diam selama 6 jam baru saya kasih tahu. Tapi kan baru aja diomongin, udah bersuara. Gimana saya mau kasih tahu? Pokoknya mulai sekarang saya hitung 6 jam dari sekarang baru saya kasih tahu. Dah mulai. Cuman kan tapi saya kan pengen sekalian aja nih Lakman mulut saya biar saya nggak bisa ngomong. Tak. Medit banget tak. Masih dihitung. Kamu tahu aku di sini? Kamu ngikutin aku ya? Iya sayang, tadi Tante Lisa khawatir banget sama kamu. Makanya Tante Lisa ngikutin kamu ke sini dan ngabarin saya.
Sayang, kamu lihat kan dokter Vita lagi ada pasien. Mendingan kamu kalau butuh apa-apa tanya ke saya aja. Saya janji saya akan jawab semuanya tentang penyakit kamu. Ya? Biar apa? Biar kamu bisa bohongin aku lagi. Semoga nggak terjadi sesuatu sama Putri di dalam. Apa aku masuk aja ya ke dalam ya? Urusan saya sama dokter Vita sudah selesai kok. Saya minta maaf kalau ganggu ya, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Kalau gitu saya permisi ya, Dok. Selamat ya atas kehamilannya. Bulan depan datang kemari lagi buat kontrol. Dijaga kehamilannya. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bu. Sepertinya Putri sudah tahu soal sakitnya. Mbak. Tadi saya dengar ada sesuatu yang pecah di dalam. Apa ya? Oh, itu tadi saya nggak sengaja nyenggol piagamnya dokter. Gara-gara kaget lihat ada 2 orang yang tiba-tiba masuk. Tapi 2 orangnya nggak apa-apa? Sepertinya agak tegang sih, Bu. Tapi saya nggak tahu apa masalahnya. Maaf, Bu, saya harus ke apotik. Oh, iya, makasih ya. Halo, Raymond? Ya, halo. Ya, saya telepon Pangeran nggak diangkat, makanya saya telepon kamu, Lisa. Iya, Putri sudah di dalam sama Pangeran. Mereka sudah menghadap dokter Vita di poliklinik. Saya nggak masuk ke dalam, saya cuma di luar aja sih. Tapi sepertinya, ya mereka baik-baik aja. Putri pasti sedang menanyakan soal penyakitnya ke dokter Vita. Apapun itu yang dia tanyakan, saya berharap si Putri baik-baik aja, Pak Raymond. Saya tahu Putri itu anak yang kuat, tapi saya belum bebas bergerak, Lisa. Karena istri saya lagi dalam pemulihan. Saya titip Putri sama kamu ya, Lisa? Pasti, Pak Raymond. Tanpa disuruh pun, saya pasti akan menjaga Putri. Dia kan anak kandung saya sendiri. Ya, saya paham, Lisa. Makanya saya percayakan sama kamu. Saya titip ya. Pak Raymond gak usah khawatir. Saya pasti jagain Putri. Saya doakan juga semoga Nawang cepat sembuh ya. Ya, oke. Terima kasih, Lisa. Ya, sama-sama. Bi. Ya, Pak. Gimana, Mimi? Sekarang Ibu lagi istirahat, Pak. Tapi tadi sempat nanyain, HP-nya Ibu di mana? Bibi jawab aja, HP Ibu dibawa sama Bapak. Oh ya, lagi sama saya emang. Biar dia fokus istirahat. Ya. Terima kasih ya, Bi. Sama-sama, Pak. Permisi.